Haleluya, puji Tuhan, shalom. Salam di dalam damai sejahtera, di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang diberkati sama Tuhan. Kita semua dicinta sama Tuhan Yesus. Biar kita selalu jaga pakaian rohani kita, kehidupan kita selalu kita jaga, hubungan kita sehat dengan Tuhan. Karena nanti kelak kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus ini. Maka saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, termasuk para hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan dengan jerih payah. Karena kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Berani bayar harga, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi perkenan Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan, setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama. Ayo kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan. Langkah demi langkah kita tidak pernah sendiri, melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan malam ini sebelum kita berbaring tidur di kitab Wahyu, Jemaat Sardis. Jemaat Sardis seperti hampir mirip Jemaat Tiatira, saudara. Dibagi dua gereja, saudara. Nanti kita baca sama-sama. Kalau tidak bertobat, saudara, ketinggalan Bapak Ibu. Tapi yang bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan berikan pakaian putih. Kalau kemarin Jemaat Tiatira asal bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan berjanji Tuhan akan berikan apa? Yaitu bintang timur, ya. Itu janji Tuhan apabila kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat di Sardis juga ada, saudara. Jemaat gereja, ya, yang ada saat ini. Itu tipe-tipe yang main-main dengan dosa, tidak bertobat, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi gereja anak Tuhan yang bertobat di dalamnya, yang sungguh-sungguh, ya, itu Tuhan akan berikan pakaian putih, sehingga nanti namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan nanti, saudara. Ya, kita mau baca Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan dengan setia. Apapun keadaan kita, kita komit, kita jaga kekudusan, jaga kesetiaan kita, jaga keselamatan, jaga kebenaran firman Tuhan, jaga hubungan sehat kita dengan Tuhan Yesus. Dan saya mau menyanyikan sebuah pujian yang enak sekali. Lagu pujian ini sudah menjadi kesenangan saya. Ya, saya masih kecil dari umur 5 tahun, 61 tahun yang lalu. Saya sudah diajar Papi Mami almarhum yang saya cintai. Papi Mami almarhum mencintai Tuhan, menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan yang dengan setia. Ya, saat ini sudah bersama Tuhan di Firdaus, ya, bersama Papi Mami, adik saya, putra saya, semua sudah mendahului saya. Mari Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan berkenan, saya sudah minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan saya tidak mau meninggal karena sakit, tapi saya maunya rapture sama Tuhan. Saya mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau supaya Tuhan akan pelihara kehidupan kita bersama, tidak bercacat celah tubuh jiwa roh kita, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan, sehingga kita menjadi pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali kelak bukan nampak wajah Tuhan yang suci, amin, haleluya. Muka dengan muka hadap di surga penuh glory, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak setelah malam gelap itu, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, haleluya. Kini kurang terang padaku, tirai gelap sembunyikan, amin, haleluya. Tapi pada hari itu nyatalah kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu berlalu semua gelap,
muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Amin, haleluya. Kelak ku nampak Rajaku Yesus, haleluya, di Yerusalem baru, haleluya. Mana kemuliaan agung suci di tepi pantai surga. Amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, setelah malam gelap itu, haleluya, muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, haleluya. Yesus, kau kehidupanku, haleluya. Ku rindu selalu kepadamu Bapa. Muka dengan muka hadap, berjumpa dengan Yesus Juru Selamatku, haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, setelah malam gelap itu, amin, haleluya, muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, haleluya. Muka dengan muka hadap, bersama Tuhan Yesus di surga, haleluya. Muka dengan muka wajah Yesus, aku hidup bersama Tuhan Yesus, haleluya. Kalau kita baca firman Tuhan tertulis, Bapak Ibu, saya mau baca ya, di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat. Kerinduan kita berjumpa dengan Yesus itu tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin. Nama Yesus ada di dahi kita masing-masing, ada di hati kita. Mereka siapa? Kita semua yang setia sama Tuhan, kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari komitmen, kita mau taat, kita mau cinta, kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Yesus. Kalau fajar menyingsing gelap, setelah malam gelap itu, semua malam gelap akan berlalu. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sempurna, nama yang kudus, sempurna, mulia Engkau Yesus. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Amin, haleluya. Ku mau cinta dan setia dan taat pada firman Tuhan, haleluya. Berkatilah tuntun hidupku sampai aku masuk ke surga, haleluya.
Kalau fajar menyingsing gelap, setelah malam gelap itu, semua malam gelap akan berlalu. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan pikiranku, sucikan tubuh, jiwa, rohku, hatiku. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampuni semua kilafku, semua salahku. Ampun Tuhan Yesus. Roh Kudus, kuasailah hidupku, bentuklah hidupku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kemarin tanggal 10, sekarang sudah tiap hari berubah tanggal-tanggal ya. Tapi cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Demikian kita sama Tuhan Yesus, jangan pernah berubah. Kita menyongsong kedatangan Tuhan, sehingga nanti kelak kita berjumpa dengan Yesus wajah dengan wajah. Seperti firman Tuhan tadi, kita muka dengan muka kita ketemu dengan Yesus, tetapi ada di hati kita, di dahi kita, nama Yesus. Berarti kalau nama Yesus, Yesus adalah firman Allah, maka hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan itu melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita baca firman Tuhan, kitab Wahyu, pasal yang ketiga sekarang. Puji Tuhan, kita sudah akhiri pasal 1, pasal 2. Sekarang pasal ketiga dengan tema kepada jemaat yang di Sardis. Ya, nanti kita minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan pakaian putih, yaitu kita menjadi jemaat yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6 yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Seperti firman Tuhan selalu di akhir pesan dari Tuhan Yesus selalu berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa jemaat itu? Kita semua. Seperti malam ini sebelum kita berbangun tidur, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan tolong kita. Dan telinga adalah hati kita. Terima firman Tuhan, taruh di hati kita, dan kita komit dengan Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Yesus Kristus. Kita mencinta Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Mari kita lihat di sini. Jemaat di Sardis sama dengan jemaat di Tiatira ternyata dibagi dua bagian. Saudara, kalau lihat sini, ada yang tidak bertobat, ada yang bertobat. Dan yang tidak bertobat dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Memang secara fisik hidup, saudara, tapi kenyataannya mati rohaninya, saudara.
Karena kenapa mati rohani? Karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Dia main-main dengan dosa. Ini terbukti nyata kok. Di dalam Alkitab dikatakan di ayat ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobat. Berarti kalau ada perintah Tuhan, turutilah dan bertobat. Berarti kesimpulannya dia selama hidup tidak taat. Jadi menjadi orang Kristen harus taat, saudara. Jadi kalau kita lihat sini, seperti 5 gadis yang bodoh, saudara. Ya, 5 gadis yang bodoh kan begitu. Dia tuh menjadi orang Kristen tapi tidak taat kepada firman Tuhan. Buktinya apa? Dia siapin pelita tapi tidak minyak. Menjadi orang Kristen datang ke gereja, ya melayani, ya termasuk para pendeta juga. Kalau pendeta tidak bertobat, saya hamba Tuhan, pendeta juga harus bertobat. Setiap kita sama, pendeta bukan pendeta sama di hadapan Tuhan. Yang penting kualitas hati, saudara. Yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita mau tampilkan kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Kita mau hidup bertobat sungguh-sungguh karena Tuhan. Kalau tidak bertobat, saudara, tidak berjaga-jaga, kata Tuhan di ayat ketiga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu mana kau tiba-tiba datang kepadamu. Ini seperti 5 gadis yang bodoh itu. Ya, kalau baca di Matius 25 ayat 5, semua tertidur, saudara. Tertidur, sama ini persis nih. Ya, jadi mati rohani, kan tidur rohaninya, saudara. Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Mari saya mau baca. Di Matius 25 ayat 5. Ya, gereja Tuhan seperti ini. Wah, repot, saudara. Silakan nanti, sengsara dia. Dia menyesal, saudara. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi tidur rohaninya, mati rohaninya. Karena apa? Anggap sepele melayani Tuhan. Anggap sepele ikut Tuhan Yesus. Main dengan dosa. Hidup di dalam keduniawian. Hidup di dalam kedagingan hawa nafsu. Tidak dengar-dengaran. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, kita ikutin jemaat di Sardis seperti yang satu ini. Di ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada berapa orang? Beberapa orang, jadi sedikit, saudara. Jadi artinya, kesimpulannya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seperti dalam Matius 22 ayat 14. Banyak orang Kristen datang di gereja, banyak. Ya, ratusan bahkan ribuan. Tapi belum tentu semuanya cinta Tuhan. Karena ini firman. Di Sardis ada berapa orang? Jadi ada berapa, tinggal sedikit yang sungguh-sungguh. Yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan aku dalam pakaian putih. Coba ini. Hanya berapa orang saja. Mari. Beberapa orang itu adalah kita-kita semua, saudara. Saya bagikan firman ini sama. Tidak semua orang mungkin mendengarkan firman Tuhan. Saya bagi, ya secara jasmani saya cukup capek. Ya 2 kali. Tapi capek saya. Usaha dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga jeripai melayani pekerjaan dan perjuangan. Tidak sia-sia. Karena harapan pandangan mata rohani saya memandang kepada Yesus Kristus. Ya, oleh itu mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau jaga hidup kita supaya kita tidak mencemarkan, jaga pakaian keselamatan kehidupan rohani kita. Supaya kita menjadi jemaat yang akan nanti berjalan bersama Tuhan di hari keempat. Tidak mencamarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku bersama Yesus. Di dalam apa? Pakaian putih. Pakaian putih berarti kekudusan, saudara. Bersama dengan Tuhan. Seperti dalam Yudas pasal 1 ayat 14. Henokh bernubuat. Nanti Tuhan akan datang bersama orang kudus-kudusnya Tuhan. Yaitu dikasih jubah putih. Dan kita tampil sebagai pemenang. Oleh karena itu mari. Dalam ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang ini ditujukan kepada mereka-mereka yang belum bertobat. Mari kita semua kembali bertobat. Kita pelihara keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita jaga kekudusan, jaga kebenaran kita, jaga iman, pengharapan, cinta kasih kita, ketaatan kita. Mari kita mau taat. Kekristenan itu bukan hanya percaya saja, percaya dan taat. Lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Maka janji Tuhan, Tuhan akan berikan pakaian putih. Dan janji Tuhan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Sehingga nanti kelak kita berjumpa muka dengan muka bersama Yesus. Suka sekali, saudara. Senang sekali, saudara. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Saya sangat-sangat merindu, sudah kangen-kangen, ampun-ampun berjumpa dengan Yesus. Muka dengan muka. Oleh karena itu saya minta sama Tuhan. Tuhan, kau izinkan saya rapture bersama istri, anak-anak saya, bersama Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita minta sama Tuhan. Saya akan doakan Bapak Ibu semua.
hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga kekudusan, pelihara pakaian putih Tuhan. Tuhan akan berikan buat kita, dan nama kita tertulis dalam kehidupan surga, kitab kehidupan surga kekal selama-lamanya. Amin. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu semua berlalu. Amin. Haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, setelah malam gelap itu semua berlalu. Haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus kepadaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari berjaga-jaga kata firman Tuhan dan berdoa, dan jaga pakaian kita, rohani kita, taat kita, bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan Yesus. Sehingga nanti kelak kita bersama dengan Yesus, muka dengan muka, saudara. Begitu bahagia kita, kerinduan kita bersama Yesus. Surga buat selama-lamanya. Oh, bahagia, bahagia sekali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Amin.